Shalom, bagaimana kabar saudara? Saya berharap Anda tetap optimis di dalam menghadapi kehidupan hari ini dan ke depan. Jangan lupa bahwa firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 mengatakan kita tidak boleh khawatir akan hari esok. Cukuplah kita memikirkan hari ini dengan segala macam kesusahannya. Urusan besok kita bisa membuat perencanaan dan serahkan semua kepada Tuhan. Ingat, salah satu yang membuat kita tidak bisa berbuah adalah kekhawatiran. Itu sebabnya orang yang khawatir adalah orang yang tidak percaya kepada kedaulatannya Tuhan. Apa yang sebetulnya menjadi ketakutan kita? Di dalam penelitian dunia yang nilainya 100, yang menjadi ketakutan manusia namanya adalah kematian. Tuhan berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Rasul Paulus mengatakan, "Aku bingung di dalam hidup ini. Antara aku berdiam di dalam tubuh yang sementara ini untuk terus melayani Tuhan dan melayani kamu sekalian, atau aku meninggalkan tubuh yang fana ini bersatu dengan Tuhan di dalam hidup yang kekal." Saudara tahu, bagi seorang percaya, hidup itu adalah melayani Tuhan. Mati adalah keuntungan karena kita bisa bertemu dengan Tuhan dan masuk dalam kehidupan yang sebenarnya di dalam kekekalan yang tidak ada batas waktunya. Jadi kalau Anda bersama dengan Tuhan dan kalau kita sudah bersama dengan Tuhan dan kita sudah menerima jaminan, apalagi yang dikhawatirkan. Sekarang yang menjadi masalah, saudara, hidup untuk apa? Untuk mencapai target hidup saudara atau Anda melakukan rancangannya Tuhan? Melihat begitu banyak korban berjatuhan karena virus corona, bukan saja di negeri kita, tetapi di seluruh dunia. Di sini kita dapat belajar bahwa hidup itu adalah sementara. Semua yang kita kumpulkan menjadi tidak berguna dan kita akan tinggalkan. Ada orang yang berpikir bahwa nanti akan saya wariskan buat istri atau anak-anak, tetapi akhirnya keluarganya semua menjadi korban. Sekali lagi, untuk urusan masa depan itu adalah urusan Tuhan. Bekerjalah dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Anda perlu berikhtiar, Anda perlu tetap belajar, tetap rajin. Bahkan sekarang sesuai dengan anjuran pemerintah, kerja dari rumah, beribadah dari rumah, belajar dari rumah. Tetap ini bukan waktu libur, Anda tetap mesti kerja seperti biasa. Dan percayalah, bagi orang yang rajin, bagi orang yang tekun, bagi orang yang tabah, selalu ada jalan daripada Tuhan. Nah, saya ingin menyampaikan firman Tuhan, renungan yang singkat dari Nehemia pasal yang pertama. Pada waktu Nehemia mendengar berita tentang saudara-saudara sebangsanya yang ada di Yerusalem, yang dalam keadaan kesusahan besar, apa yang dilakukan oleh Nehemia? "Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku yang telah berbuat dosa." Bukankah hari ini bangsa kita sendiri sedang dalam kesukaran yang besar? Dan kita tidak boleh memilah-milah persoalan bangsa kita ini dengan suku, ras, dan agama. Sebagai seorang percaya, Anda harus belajar
bahwa kita mempunyai Tuhan yang mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia tidak hanya mengasihi kita orang percaya, tetapi dia mengasihi umat seisi dunia. Orang Kristen harus belajar menjadi berkat bagi komunitasnya, bagi kecamatannya. Kalau saya bilang masalah yang dihadapi oleh Nehemia terhadap Yerusalemnya, terhadap bangsanya, sekarang kita pun harus menentukan, karena Alkitab berkata bahwa kita bisa menjadi saksi mulai dari Yerusalem. Yerusalem, saudara-saudara, di mana tempatnya? Kita bisa tentukan radius 5 sampai dengan 10 km dari mana kita tinggal keliling. Itulah menjadi tanggung jawab orang percaya, menjadi tanggung jawab gereja, menjadi tanggung jawab kelompok kecil kita masing-masing untuk memikirkan keadaan daripada masyarakat. Apa yang dilakukan oleh Nehemia dalam situasi keadaan yang genting seperti kita sekarang hadapi? Berdoa. Membuat mezbah. Itu sebabnya saya katakan, cobalah setiap keluarga mengadakan mezbah keluarga setiap hari dipimpin oleh kepala keluarga. Kalau Anda tidak tinggal dengan orang tua, ajaklah teman satu tempat tinggal sambil tetap menjaga jarak untuk berdoa bagi persoalan bangsa ini. Mari kita mengakui dosa, kelemahan, kesalahan daripada bangsa kita. Kitalah yang mengakui dosa, mewakili komunitas kita. Tidak perlu kita menyalahkan siapa-siapa, tapi kita yang mengambil tanggung jawab. Dan saya percaya pada waktu kita membangun mezbah, maka kita akan dibawa oleh Tuhan seperti firman yang saya sampaikan minggu yang lalu. Iman itu harus ditambahkan dengan kebajikan. Tuhan datang ke dalam dunia bukan untuk menyelamatkan dirinya, tapi menyelamatkan kita. Pertanyaannya, kita yang sudah selamat, apa yang Anda lakukan bagi komunitas? Saya ingin beritahukan, gereja kita ingin membantu para dokter, para perawat. Tidak semua di seluruh Indonesia. Tidak mungkin kita ambil tanggung jawab yang begitu besar. Tetapi kita akan mengambil tanggung jawab melalui pelayanan di puskesmas yang kita sudah pilih. Ada 2 tempat. Kita akan membantu melalui penyediaan alat perlindungan diri atau yang disebut APD. Kita akan juga memberikan sumbangan susu beruang ataupun vitamin kepada para tenaga kesehatan, dokter dan para perawat yang hari ini berdiri di depan garis pertempuran untuk menghadapi virus corona, untuk melayani para pasien. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya bangga sekali, saya kagum dengan para tenaga kesehatan. Saya berpikir seandainya tenaga kesehatan itu bersikap pengecut seperti beberapa orang yang khawatir hanya karena memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Karena ketakutan, lantas coba untuk berdiam di rumah bersembunyi tanpa kita perlu menolong orang lain. Coba seandainya semua tenaga kesehatan hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak mau bekerja di rumah sakit, tidak mau menolong pasien, berapa banyak korban lagi yang akan berjatuhan. Mereka punya resiko yang tinggi. Tetapi sekali lagi saya katakan, saya salut dengan para tenaga medis di Indonesia yang berani mengorbankan nyawanya. Bapak Ibu tahu, mereka dengan peralatan yang minim, mereka menolong para pasien. Tanpa memikirkan keselamatan dirinya, mereka bisa menjadi bukan saja orang dalam pengawasan ODP, tetapi mereka bisa menjadi pasien positif corona. Bahkan kita lihat sudah beberapa tenaga dokter, beberapa tenaga perawat yang sudah berguguran. Bahkan mereka sekarang dari perawat, dari dokter, akhirnya mereka menjadi pasien positif corona. Alkitab berkata, siapa
yang takut kehilangan nyawanya, justru dia akan kehilangan. Tapi siapa yang melepaskan nyawanya, dia akan mendapatkan. Saya mau berpesan, jangan pernah jadi pengecut. Orang yang cuma memikirkan keselamatan diri sendiri. Mari berbuat seperti Nehemia. The man of God, orangnya Allah. Jadilah orang-orang yang mempunyai belas kasihan. Anda mempunyai tabungan, Anda mempunyai simpanan uang, Anda masih mempunyai makanan. Coba lakukan terhadap jemaat yang hari ini kekurangan, tidak mempunyai pekerjaan akibat sepinya jalan. Orang-orang tidak pergi ke kantor. Supir-supir taksi yang resmi, yang tidak mendapatkan order. Nehemia tidak hanya berdoa, tidak hanya menangis, tetapi dia mengambil sesuatu, perbuatan, menolong bangsanya. Sehingga Tuhan menghubungkan dia. Tuhan buka jalan melalui jaringan sebagai seorang juru minuman raja. Sampai akhirnya dia diangkat menjadi pemerintah, bupati satu daerah. Percayalah, pada waktu Anda memberikan hidup Anda kepada Tuhan, Tuhan akan mempromosikan kita naik. Tapi pada waktu Anda takut memikirkan, cuman hanya memikirkan diri Anda selamat, Anda kehilangan kesempatan daripada Tuhan. Bukan itu mental orang percaya. Jadi berkorbanlah mulai hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari, para jemaat untuk mau berbuat. Nanti di layar streaming ini akan ada rekening daripada yayasan yang untuk diberikan kepada 2 puskesmas yang kita akan bantu. Baik itu vitamin, baik itu susu beruang, baik itu alat perlindungan diri ataupun kaca mika yang untuk membuat supaya kalau ada pasien bicara tidak mengenai daripada para dokter atau para perawat yang sedang melayani di garis depan. Saudara, Anda memberi walaupun mungkin tidak ada yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Setiap apa yang Anda korbankan untuk pekerjaan kemanusiaan ini, ingatlah Tuhan pasti akan memberkati saudara. Jangan susah bagi orang-orang yang tidak mau memberi. Saya juga tidak ingin memaksa saudara. Firman yang saya sampaikan ini hanya ingin mengajak orang-orang yang memberikan hidupnya kepada Tuhan, mau dipakai Tuhan menjadi berkat. Ingat, di saat yang susah ini ada banyak orang yang lebih susah. Dan Tuhan masih memakai saudara untuk menjadi berkat buat orang lain. Tetap ceria, tetap bersemangat, jangan pernah putus asa. Tutup telinga dengan berita-berita yang negatif. Anda sudah diberikan pengetahuan oleh pemerintah, jaga jarak 1,5 meter, sering mencuci tangan dengan air yang mengalir selama 20 detik dengan sabun biasa atau sabun antiseptik boleh. Ya, kalau tidak ada, Anda bisa memakai sanitizer. Dan jangan lupa pada waktu Anda pergi ke tempat yang lain tetap menjaga jarak dan memakai masker. Dan hindarilah untuk bersalaman, menyentuh orang lain, memegang tempat-tempat yang umum. Ya, kalau Anda bersin, gunakanlah lengan Anda. Jangan menggunakan tangan Anda. Ya, saya percaya perlindungan Tuhan atas kita luar biasa. Sampai bertemu dalam program yang selanjutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.